karena pembelajaran di sekolah negeri maupun pembelajaran di sekolah swasta sama. Ya, Jadi ya. kualitas guru di sekolah swasta juga bagus, bukan tidak bagus. Mesti pintar-pintar mama juga sebab pilih sekolah kalau anak memang rata-rata. Kuota tiap zonasi itu Bu yang tentukan sekolah atau dari kementerian? Dari kementerian. Oke, selamat sore. Saat ini orang ada di kantor Dinas Pendidikan Kota Bitung dan berikan kesempatan. Makasih banyak Ibu Kadis, Ibu Egina Mantiri dan Ibu Sek, Bu Koni. Selamat sore. Nah, saya saat ini orang bicara mengenai sonasi. Sebab ini sonasi ini dia, don't pikir cuma pemerintah Kota Bitung yang bikin itu. Atau siapa? Supaya jelas mengenai sonasi, supaya nggak mau bilang, aduh minta tolong dong, tapi anak Pak dari ujung surga mau masuk di kamari-kamari timbukan. Dia jadi setengah mati. Untuk itu dia keterangan lebih lanjut ini ahlinya. Nah, Bu Kadis, izin mengenai sonasi. Bagaimana pun sonasi? Sebab banyak orang DP anak sini mau suka masuk di SMP sini, padahal ada SMP yang lebih dekat rumah. Sementara itu yang lain juga so di sini mau suka di sana. Apakah memang orang kualitas sekolah yang berbeda atau emang ada yang sekolah utama atau seperti apa Bu? Sehingga ada ini sonasi. Baik. Sebenarnya itu penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak ataupun pada sekolah dasar ataupun pada sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan itu diatur oleh diatur oleh hukum atau diatur oleh peraturan. Jadi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021. Dia mengatur tentang jalur penerimaan peserta didik baru. Jadi peserta didik baru itu ada 4 jalur yang disiapkan oleh Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Dia mulai dengan pertama dia katakan di pasal 12. Dia bilang bahwa penerimaan peserta didik baru untuk SD, SMP, SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB. Nah, jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dia meliputi sonasi. Jadi jalur sonasi. Kemudian dia bilang ada jalur afirmasi. Kemudian dia bilang ada jalur perpindahan tugas orang tua setiap kali. Dan yang keempat dia bilang jalur prestasi. Nah, yang afirmasi apa semua yang dibicarakan mengenai persyaratan untuk jalur sonasi. Dia bilang jalur sonasi pertama dia harus membawa kartu keluarga. Nanti kita lihat sebentar apa fungsi kartu keluarga itu. Kemudian anak itu harus membawa surat keterangan kelulusan. Artinya bahwa pada saat anak itu datang ke sekolah dia membawa kartu keluarga supaya terdeteksi bahwa orang tua itu tinggal di daerah sonasi itu. Jadi kemudian pada saat itu pihak sekolah mau menentukan sonasi itu. Pihak sekolah mengambil contoh 1 titik. Jadi di 1 titik berikutnya mereka menentukan jalur pertama kita ambil lingkaran 1 kilometer dari sekolah. seputar sekolah. Ya. Setelah mereka membuka pendaftaran, ada mungkin anak dari jalur 1 kilometer atau 2 kilometer masih terima. Tetapi setelah jalur 1 kilometer itu terpenuhi, jalur 1 kilometer itu belum terpenuhi, mereka bisa sorong masuk di lingkaran itu. 2 kilo contoh. Yang paling dekat dulu di Dorang prioritaskan dulu terdekat. Itu dia pendaftar itu, dorang lihat kan dia umpamanya 20 yang pertama masuk zonasi. Terus 2 hari kemudian dapat dia suka sorong-sorong dia
rankingnya anak ini karena itu zonasi. Oh gitu. Jadi kalau dia tinggal Murer, kalau mau mendaftar di SMA Girian, itu dia tunggu gelombang ketiga mungkin ketika dia 3 km dari Girian. 3 km dari Girian kalau dia tak masuk. Jadi itu tuh jalur zonasi. Jadi jalur zonasi dia jarak dia titik dari sekolah ke sekolah Girian. Dia ambil 1 kilometer Girian, berarti Girian bawah semua Girian dia masuk. bawah, Girian atas, menembo. Setelah terpenuhi jalur ini, umpamanya dia ambil jalur 1 kilometer, terpenuhi dengan kuota yang dikeluarkan oleh Dinas Dikbud. Ya sudah. Sudah bisa buka. Nggak bisa. Nggak bisa kemudian lagi. Nanti supaya itu tujuan pemerintah yang bukan sekolah swasta. Sekolah swasta nanti tidak bisa terima siswa. Oh gitu. Jadi dibagi ya, biar supaya juga ini siswa-siswa nyandak ke negeri selalu. Semua mau ke negeri. Ada kan sekolah swasta. Kan mungkin bukan lebih ini sekolah favorit gitu. Ya Ini bisa aja. tidak. Kalau ada sekolah favorit itu bisa diajarkan. Jadi ada jalur afirmasi. Ya, afirmasi ya. Nah, jalur afirmasi persyaratannya masuk KK, baru masuk surat keterangan kelulusan. Yang ketiga dia pemegang kartu Indonesia Pinter atau PKH. Bukan dia membawa pemegang kartu cuma surat keterangan dari kelurahan, tidak diterima. Dia harus memegang kartu itu 15% diterima. Kalau jalur zonasi 50%. Oh, zonasi besar. Zonasi lebih agak besar. Iya, baru dia terima ke jalur 15% untuk masih ada lagi kalau tuh anak itu biar dia tinggal di Ertambaga, tinggal di Jawa dan sekolah, kalau dia punya prestasi boleh diterima, dia ambil jalur prestasi. Berapa persen itu? Nah, dia jalur prestasi yang diterima itu ada 10% siswa SD dan 30% untuk siswa SMP. Nah, for orang tua supaya boleh mewakili sekolah, belajar pinter-pinter tuh Jadi anak. orang mau kasih masuk apa? Nilai rapor dari semester 1 sampai semester 6. Selain dari itu, orang mesti kasih masuk piagam dan sertifikat. Piagam dan sertifikat itu akademik atau non akademik. Kalau dia menari-menari bisa juga. Boleh non akademik, dia olahraga non akademik. Dia mungkin Itu juga prestasi dijadikan dasar. dijadikan dasar, dia masuklah dia jalur yang namanya jalur prestasi. Bukan zonasi, biar dia tinggal di Girian. Wong dia mau masuk di SMA 2 boleh. Betul, prestasi. Jalur prestasi. Pinter betul. Pintar tuh anak. Wajar. Jadi DP indikator orang melihat di situ jelas. DP indikator pertama orang melihat so ada nilai rapor berarti akademik soalnya DP semester 1 sampai 6 nya anak juara 1 terus masuk. Tetapi ada jalur dia mesti ada sertifikat bahwa dia pernah juara olimpiade, juara FLSN, juara mengarang, juara manusia carita, juara olahraga kenpo dan lain sebagainya. Ini nggak cukup dong bukan dengan itu daftar rapor tuh dia. Nah, Harus bisa dengan- kan orang mau ranking. Oh, dia soal ranking pertama. Oh dia ketik cuma juara-juara kelas. Oke, gua masuk dulu. Kok masuk kamar itu anak? Tuh, masuk kamar itu anak dia. Memang dia juara-juara terus. Mas dia ada sertifikat. Oh, ada sertifikat. Juara karate. Dia ada anak ada sertifikat. Juara menyanyi. Jadi kan dengan Otomatis. sendirinya anak ini tersingkir dari ranking. Mengerti toh? Dia tersingkir dari ranking. Oke. Yang Itu. lain tadi yang orang tua pindah. Orang tua pindah, Jalur. gampang lagi sama semua. Dia kalau jalur Mudah sebenarnya. kakak. Kakak itu syarat paling Semua utama. syarat paling utama kakak. Kemudian surat keterangan kelulusan dari sekolah asal. Baru DPSK mutasi dari orang tua. Nah, jadi SK mutasi dari orang tua dia mesti bawa membuktikan bahwa abri kek pegawai negeri kek dari mana dia pindah dari orang tua. Itu boleh diterima, biar dia dari Jawa masuk di situ boleh diterima. Orang Yang tua. penting DP orang tua pindah di situ. Paham. Ya, jadi pada prinsipnya, nah kira-kira sasaran pemerintah buat ini aturan ini dia kalau itu tadi pahami seperti apa? Ya, sasaran pemerintah buat ini supaya itu mendekatkan jarak antara anak-anak mau masuk sekolah, supaya nggak ada yang anak yang putus sekolah. Kalau nggak bisa diterima dari jalur zonasi itu,
jalur zonasi kan bisa ada sekolah swasta di dekat-dekat situ kan orang boleh masuk. Belum tentu guru-guru yang ada di sekolah negeri bagus dibandingkan dengan sekolah swasta. Ya, jadi orang mesti berpikir dan jernih ke depan mau menempatkan anak kita mau masuk di sekolah mana. Kalau di jalur zonasi itu sudah tidak bisa, ya bawa saja ke sekolah swasta. Karena pembelajaran di sekolah negeri maupun pembelajaran di sekolah swasta sama. Ya, Jadi ya. kualitas guru di sekolah swasta juga bagus, bukan tidak bagus. Cuma kebetulan kebanyakan semua menuju ke sekolah favorit. Itu yang di penyebabnya. Padahal contoh di SMP Kristen Bukit Kasih, begitu banyak prestasi yang diturunkan oleh SMP Kristen Bukit Kasih. Ya, itu sekolah swasta. Guru-guru juga di situ hampir semua guru-guru pegawai negeri. Toh, guru-guru pegawai negeri sama kan dengan di sekolah negeri. Jadi kita mau bilang apa? Jadi sama. Kualitas di sekolah negeri maupun di sekolah swasta sama. Ya. Ya, apalagi bukan persoalan di Kota Bitung kan bukan lagi persoalan rumah soda doi, semua di cover dana bos apa semua tuh. Jadi nggak ada alasan ya. So dipahami. Jadi sahabat jurnalis itu dia tuang bicara. Jadi persoalan zonasi ada angka cara. Kalau ngana jauh dari sekolah, ini anak semesti pintar. Tetap kakak itu dia mesti ada. Yang sampai kurang dah. Ini sebenarnya anak-anak angkat pokoknya taruh di situ lah. Kedua, afirmasi itu for orang-orang yang punya susah. Orang-orang Karena dia punya kartu Indonesia Pinter ya. dan PKH. Dorang boleh mendaftar zonasi, dorang mendaftar bisa. afirmasi. Itu dia afirmasi ya. Di pendaftaran cuma satu, dia pilih jalur apa. Oh ya. Jadi itu dia afirmasi untuk pemegang kartu Indonesia Pinter dan PKH. Silakan mendaftar, ada presentasinya di sekolah dan tapi bukan surat keterangan dari lurah bahwa dia Orang kurang miskin. mampu, dia. sebab mereka cuma kuatur di lurah kok. Kalau dia pemegang kartu Resminya ada di situ. ada di kartu. Di kartu KIP. Nah, baru ada orang tua Jalur pindah. prestasi. Orang tua pindah, jadi kalau bapak pindahnya mungkin nih anak mau saya tinggal kong mau makan apa kesian dia kalau orang tua sudah pindah kong. Dan yang terakhir yaitu jalur prestasi. Sama yang tadi, mesti pintar-pintar mama juga sebab pilih sekolah kalau anak memang rata-rata. Toh, mesti pintar. Oke, demikian mungkin. Oke, ada yang lain. Tuh kuota tiap zonasi itu Bu yang tentukan sekolah atau dari kementerian? Dari kementerian. Kementerian. Jadi sekolah hanya merealisasikan. Mereka dorong mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Apa yang so ini jadi seperti Nah Bu, dari empat kriteria tadi kan ada jalur prestasi itu 30%. Itu 10%. jalur zonasi lebih dulu SMA dan SMP sama 50%. Kalau SD dia 70%. Zonasinya. Iya. Baru dia jalur afirmasi di SMA SMP 15%. Baru jalur prestasi justru 30%. Baru dia jalur perpindahan cuma 5% sama dengan SD 5%. Cuma yang membedakan dia di jalur prestasi. Kalau SMA dan SMP dia 30%, kalau di SD dia cuma 10%. Orang dengar sama-sama closing statement dari Ibu Kepala Dinas soal ini zonasi. Wacau. Jadi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, saya menghimbau kepada orang tua, mari sama-sama kita ikut jalur zonasi ataupun jalur afirmasi ataupun jalur prestasi ataupun jalur perpindahan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Dikbud. Mari sama-sama kita sukseskan penerimaan peserta didik baru di Kota Bitung dengan segala baik jika kita mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Dikbudristek dan Teknologi. Terima kasih. Oke, itulah dia closing statement dari Bu Kadis, dan tetap semangat, jadikan Bitung Hebat dengan cara berpikir positif dan terus berkarya. Wacau.